Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Lutfi Mutia dengan NIM 3912250015. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pinjol. Apa itu pinjol? Pinjol adalah pinjaman online yang berarti layanan pinjaman uang yang diberikan oleh penyedia jasa keuangan berbasis digital. Transaksi dilakukan secara daring melalui aplikasi atau platform online tanpa memerlukan pertemuan secara langsung. Pinjol menawarkan proses yang cepat dan praktis, menjadikan pilihan menarik bagi banyak orang, terutama mereka yang membutuhkan dana darurat. Kemudian beberapa alasan utama seseorang menggunakan aplikasi tersebut. Yang pertama ada kemudahan proses, di mana tidak seperti pinjaman konvensional, pinjol hanya memerlukan syarat dokumen yang sederhana seperti KTP dan rekening bank. Kedua, ada kebutuhan mendesak. Banyak orang menggunakan pinjol untuk kebutuhan darurat seperti biaya kesehatan, pendidikan, atau kebutuhan sehari-hari. Tidak terakses layanan bank dan juga masyarakat yang tidak memiliki rekening bank atau riwayat kredit sering beralih ke pinjol. Promosi dan iklan yang menarik, penawaran promo, bunga dan rendah, atau tenor panjang sering menjadi daya tarik untuk menggunakan pinjol. Kemudian ada dampak dan resiko menggunakan pinjol. Yang pertama ada dampak positif, di mana akses cepat ke dana cocok untuk kebutuhan mendesak atau bisnis kecil yang memerlukan modal instan. Peluang inklusi keuangan, membantu masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan formal. Risiko menggunakan pinjol yaitu bunga tinggi dan biaya tersembunyi. Banyak pinjol mengenakan bunga harian yang tinggi, menyebabkan total pembayaran menjadi jauh lebih besar dari pokok pinjaman. Penyalahgunaan data pribadi, beberapa aplikasi pinjol meminta akses berlebihan ke kontak dan data pribadi yang bisa disalahgunakan. Tekanan penagihan tidak etis. Pinjol ilegal sering menggunakan metode penagihan yang kasar, termasuk ancaman atau penyebaran informasi pribadi. Lingkaran utang dan juga kemudahan pinjaman sering membuat pengguna terjebak dalam siklus utang yang sulit diatasi. Bagaimana memerangi pinjol ilegal? Yang pertama, ada edukasi masyarakat. Kedua, sosialisasi tentang bahaya pinjol ilegal. Ketiga, mengajarkan cara mengenali pinjol resmi yang terdaftar di OJK. Kemudian regulasi ketat. Ada juga pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap penyedia pinjaman online, termasuk menindaklanjutkan
menindak tegas pihak ilegal, melapor ke otoritas jika merasa dirugikan. Masyarakat dapat melaporkan pinjol ilegal ke OJK atau pihak berwenang lainnya. Alternatif pembiayaan ada juga memperluas akses pembiayaan formal seperti koperasi atau layanan perbankan mikro yang terpercaya. Berikut langkah bijak dalam menggunakan pinjol. Yang pertama, pilih pinjol yang legal, menggunakan hanya pinjol yang terdaftar di OJK. Kemudian ada baca syarat dan ketentuan, pahami dengan jelas bunga, tenor, dan biaya lain yang dikenakan. Lalu ada hindari pinjaman berlebih, pinjam hanya sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Laporkan penyimpangan jika mengalami intimidasi atau penipuan. Segera laporkan ke otoritas terkait. Jadi kesimpulannya adalah pinjaman online adalah pedang bermata dua. Di satu sisi ia memberikan solusi untuk kebutuhan dana, tetapi di sisi lain resiko yang dibawa bisa berdampak besar jika tidak digunakan secara bijak. Edukasi, regulasi, dan kesadaran masyarakat adalah kunci untuk meminimalkan dampak buruk pinjol dan memerangi praktik ilegal yang merugikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.